Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu 1. Muhammad Hanif dengan NIM 21101062. Yang kedua ada Zaki Tiffany Lazuardi dengan NIM 21101109. Terus yang ketiga Rangga Saputra dengan NIM 21101056. Pada video kali ini, kami akan membahas rangkaian sekuensial sebagai laporan tugas mata kuliah teknik digital. Untuk penjelasannya, langsung saja kita ke videonya. Rangkaian sekuensial. Rangkaian ini adalah suatu rangkaian yang outputnya tidak hanya bergantung pada kombinasi inputnya, tetapi juga tergantung pada output sebelumnya. Contohnya yaitu sistem kontrol alarm. Alarm akan merespon kontrol masukan on atau off. Alarm berbunyi saat sensor membangkitkan sinyal tegangan positif atau set jika terjadi event tidak diinginkan. Contoh, alarm tetap aktif walaupun keluaran sensor set sama dengan 0, dan alarm dimatikan manual menggunakan kontrol reset. Untuk progresnya seperti ini, sensor di sini ada set dan reset, terus masuk ke elemen memori. Selanjutnya ada on atau off, dan di sini ada alarm. Terus rangkaian sekuensial terdapat 2 jenis, yaitu sekuensial asinkron dan sekuensial sinkron. Untuk sekuensial asinkron, yaitu rangkaian asinkron bergantung pada sinyal input pada interval waktu yang beragam dan perubahan urutan input. Rangkaian ini tidak memerlukan clock. Terus yang kedua ada sekuensial sinkron. Rangkaian sekuensial sinkron menggunakan sinyal sinkron yang disebut clock atau rangkaian pulsa periodik. Di sini ada 0 dan 1. Terus clock menentukan kapan sinyal itu terjadi, sedangkan sinyal lain menentukan bahan yang akan terjadi. Terus selanjutnya ada flip-flop. Di mana flip-flop itu ada yang mempunyai 2 kondisi stabil yang bisa digunakan untuk menyimpan suatu informasi. Pengaplikasian rangkaian flip-flop menggunakan teori gerbang logika yang mempunyai sifat multivibrator bistabil. Disebut multivibrator bistabil disebabkan kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator stabil dan hanya akan mengubah kondisi tingkat tegangan keluarannya jika terjadi suatu pemicu atau trigger. Next. Terus selanjutnya terdapat juga fungsi flip-flop itu tersendiri, di mana flip-flop berfungsi sebagai yang pertama sebagai penyimpan data biner yang bersifat semi permanen. Terus yang kedua sebagai rangkaian counter digital atau pencacah. Terus yang ketiga berguna dalam pembuatan register geser. Terus yang keempat salah satu bagian dalam pembuatan sel memori. Terus terdapat juga jenis-jenis flip. Di sini terdapat 4 jenis flip-flop dengan fungsi yang berbeda-beda. Di mana yang pertama terdapat SR flip-flop, yaitu terus yang kedua ada JK flip-flop, terus yang ketiga ada D flip-flop, dan yang keempat ada T flip-flop. Baiklah, pada bagian pertama yaitu SR. SR merupakan singkatan dari set dan reset, sesuai dengan nama rangkaian yaitu S dan R. Selain itu juga terdapat 2 keluaran yaitu Q dan Q not. Dibentuk dari 2 buah AND gate atau NOR gate. Operasi disebut transparent latch karena bagian outputnya akan merespon input dengan cara mengunci nilai input yang diberikan atau mengingat input tersebut. Flip ada di bagian bawah. Yang berikutnya adalah JK flip-flop. Rangkaian ini merupakan pengembangan dari SR flip-flop dan paling sering digunakan.
Jika flip-flop mempunyai 3 terminal input, yaitu J dan JL clock. FFT merupakan rangkaian dari dasar sebuah pencacah rangkaian dasar FFSR dengan menambahkan 2 gerbang AND pada masukan R dan S serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator membentuk denyut pulsar clock. Untuk rangkaian JK flip-flop terdapat pada bagian bawah. Next. D flip-flop pada dasarnya ialah modifikasi S flip-flop, namun ditambahkan gerbong not inverter dari input S ke input R. Lain halnya dengan SR flip-flop, rangkaian D flip-flop hanya memiliki satu input, yaitu D. Sebuah masalah flip-flop R adalah di mana keadaan R sama dengan 1, S sama dengan harus dihindarkan. Satu cara untuk mengatasi adalah dengan mengizinkan hanya sebuah input saja di mana FFD mampu mengatasi masalah tersebut. Untuk rangkaiannya bisa kita lihat di bawah. Next. Yang berikutnya T flip-flop. Sebuah T flip-flop dapat dibentuk dari SR flip-flop maupun dari JK flip-flop. Karena pada kenyataan isi T flip-flop tidak tersedia di pasaran. T flip-flop biasanya digunakan untuk rangkaian isi output berikut yang selalu berlawanan dengan kondisi sebelumnya. Misalkan pada rangkaian pembagi frekuensi, yaitu frekuensi divider. Untuk rangkaian T flip-flop terdapat pada gambar di bawah seperti ini. Okay, next. Cara kerja flip-flop. Nah, kondisi on pada transistor tersebut mengikuti kapasitor yang nilai muatannya lebih tinggi dibandingkan kapasitor yang lainnya. Kapasitor ini akan melepas muatan listrik sehingga transistor yang terhubung akan berada dalam kondisi on, yaitu sementara. Lalu kita masuki ke tabel kebenaran. Yang pertama kita ada SR flip-flop. SR flip-flop inputan dari SR, lalu outputnya adalah key dan key not. Dan untuk inputnya adalah 00 dan outputnya adalah X. Dan lalu untuk input selanjutnya adalah 01 dan untuk outputnya adalah 10. Lalu selanjutnya ada inputan 10 dan outputnya adalah 01. Selanjutnya ada inputnya 11 lalu ada outputnya adalah key N dan key N not. Dan di samping dari tabel kebenaran SR flip-flop ada yang namanya rangkaian gambar rangkaian dari SR flip-flop. Next. Lalu yang kedua ada tabel kebenaran dari JK flip-flop. Untuk JK flip-flop inputnya adalah JK dan outputnya adalah key dan key not. Lalu untuk inputnya ada 00, lalu ada outputnya key N dan key N not. Lalu inputnya 01 dan outputnya adalah 01 dan untuk input selanjutnya adalah 10 dan outputnya adalah 10. Lalu ada input selanjutnya adalah 11 dan ada outputnya adalah key N not dan key N. Selanjutnya ada tabel kebenaran dari D flip-flop. Nah, tabel kebenaran dari D flip-flop berbeda dengan JK dan SR flip-flop. Dan untuk D flip-flop itu seperti ini, ada input ada clock, D, S, R dan key dan key not. Lalu untuk clocknya 0 ada key dan key notnya ada 01. Lalu untuk masukan dari input clocknya 1 maka DS-nya 0, lalu R 1 dan key 0 dan key notnya adalah 1. Lalu ada clocknya 1, DS-nya adalah 1, lalu ada R-nya 0, lalu key dan key note-nya adalah 1. Dan seperti ini untuk gambar rangkaian dari D flip-flop. Lalu selanjutnya ada yang namanya T flip-flop. Nah, untuk tabel dari T flip-flopnya adalah seperti ini. Ada key T dan inputnya key T dan outputnya adalah key T plus 1. Lalu untuk inputnya adalah 00 dan untuk outputnya adalah 0. Dan selanjutnya ada 0, input selanjutnya adalah 01 dan outputnya adalah 1.
dan dan 1 0 dan outputnya adalah 1 dan input adalah 1 1 dan untuk outputnya adalah 0. Dan di sini ada gambar dari tabel kebenaran dari tab flip-flop. Ada rangkaian dari tab flip-flop itu seperti gambar tersebut. Lalu kita memasuki dari contoh soal. Dan untuk contoh soal yang pertama ini ada gambar rangkaian ya. Dan pertanyaan adalah jenis rangkaian apakah itu, dan untuk jawabannya adalah jika flip-flop. Kenapa sih karena jika flip-flop? Karena rangkaian ini memiliki 3 inputan, yaitu ada J, ada K, dan ada C, yaitu clock. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua itu pertanyaan adalah buatlah gerbang logika dari tabel kebenaran tersebut. Untuk jawabannya itu seperti gambar tersebut, yaitu ada S, R, dan untuk inputannya key dan key not. Dan untuk tabel kebenaran tersebut adalah SR flip-flop. Itu saja yang dapat kita presentasikan dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ada sedikit pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian presentasi hari ini. Sekian dan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.